Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di mana saja Anda berada, semoga rahmat nikmat Allah, taufik hidayahnya, inayah dan kasih sayangnya selalu menaungi kita semua. Baiklah, saat ini kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan, para ulama menyebut ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Jadi 10 terakhir malam Ramadan ini kita menjaring amal untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar disebutkan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan, kata Allah, Al-Quran pada malam Al-Qadar. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah apa sebetulnya makna Al-Qadar? Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Apa arti Al-Qadar? Kalau kita merujuk kepada tafsir, para ulama mengungkapkan beberapa makna Al-Qadar. Setidaknya ada 3 makna Al-Qadar. Yang pertama, makna Al-Qadar ini adalah ketetapan. Yakni pada malam Al-Qadar ini Allah menetapkan tentang seluruh hal yang berhubungan dengan kehidupan kita ditetapkan selama setahun ke depan sampai Ramadan tahun depan. Ini yang pertama, maknanya adalah ketetapan. Yang kedua, maknanya adalah pengaturan. Menurut para mufasir, Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar ini sebagai guidance, sebagai pembimbing umat manusia sepanjang waktu sampai hari kiamat nanti. Jadi Al-Quran dijadikan bimbingan, dijadikan pengatur, dijadikan petunjuk. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, Al-Qadar itu maknanya adalah malam kemuliaan, malam keagungan yang diistimewakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan? Kenapa diagungkan? Kenapa diistimewakan? Menurut para ulama ada 3 alasan. Yang artinya sebagai kemuliaan, keagungan, keistimewaan malam Al-Qadar ini. Karena ada 3 hal. Pertama, karena diturunkannya Al-Quran di malam Al-Qadar ini. Kemuliaan Al-Quran menjadikan malam ini menjadi malam yang istimewa. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, insan kamil yang membawa misi rahmatan lil alamin. Misi Rasulullah ini sampai hari kiamat nanti. Karena Rasulullah juga insan yang mulia, membawa misi rahmatan lil alamin, kasih sayang, rahmat bukan hanya kepada umat manusia tapi kepada seluruh semesta alam, sehingga malam ini menjadi malam yang mulia, malam yang agung, malam yang istimewa. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena malam Al-Qadar ini juga diisi dengan berbagai macam ibadah oleh umat Islam, oleh orang-orang yang beriman, sehingga oleh Allah malam ini juga dimuliakan. Orang yang beribadah nilai pahalanya khairum min alfi syahr. Lebih afdol, lebih utama daripada ibadah selama 1000 bulan. Ini 3 alasan kenapa Lailatul Qadar ini menjadi malam yang mulia, malam yang agung, malam yang istimewa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan sebetulnya Lailatul Qadar itu hadir,
di bulan Ramadan. Kepastian tentang hadirnya Lailatul Qadar ini memang tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah juga dirahasiakan kepastiannya pada malam keberapa, malam apa tidak diketahui. Memang oleh Allah sengaja dirahasiakan. Tapi Rasulullah memberi semacam tanda-tanda. Tanda-tanda itu yaitu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan juga 10 terakhir Ramadan ini Rasulullah memberi isyarat pada malam-malam yang ganjil. Dan jumhur ulama sepakat, sebagian besar mengatakan Lailatul Qadar itu hadir di malam 10 terakhir malam Ramadan dan juga terjadi pada malam-malam ganjil. Katakanlah misalnya malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Di antara 5 malam ini. Artinya kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi di antara 5 malam ini. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Malam-malam yang ganjil. Nah, di malam-malam yang ganjil inilah makanya Rasulullah menganjurkan. Para ulama juga menganjurkan kita banyak melakukan amal kebajikan di antara malam-malam ganjil ini. Kita menghidupkan malam sholat tahajud. Kita melakukan berbagai amal kebajikan. Zikir, wirid, membaca Quran, tadarus Quran, tadabur Quran. Melakukan amal-amal sosial kemanusiaan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Lalu yang terakhir, sebetulnya bagaimana momen kita berjumpa dengan Lailatul Qadar? Nah, ini kan sebetulnya yang kita harapkan, yang dipertanyakan, yang ingin kita ketahui. Bagaimana sebetulnya momen, makna, arti, momen kita berjumpa dengan Lailatul Qadar? Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, para mufasir setidaknya memaknai, menafsirkan perjumpaan kita dengan Lailatul Qadar itu ada 2 makna. Pertama, maknanya artinya Lailatul Qadar itu hadir, muncul pada malam-malam ganjil, lalu pada saat itu kita melakukan amal kebajikan. Ketika Lailatul Qadar itu hadir, lalu kita melakukan amal kebajikan. Nah, amal kebajikan yang kita lakukan ini nilainya khairum min alfisar. Ini misalnya kalau kita buka tafsir Tobari, Imam Tobari, tafsir Ibnu Katsir yang klasik, atau tafsir yang kontemporer juga Wahbah Zuhaili misalnya mengatakan demikian, seperti itu. Misalnya Imam Tobari, Ibnu Katsir misalnya mengutip pandangan Imam Mujahid dan Imam Qatadah yang mengatakan kalau katakanlah begini, misalnya malam 27 Ramadan tahun ini, katakan misalnya Lailatul Qadar turun terjadi pada malam 27. Nah, pada malam 27 itu misalnya kita sholat tahajud. Pas Lailatul Qadar itu terjadi kita sholat tahajud. Nah, ibadah kita sholat tahajud itu nilai pahalanya khairum min alfisar. Lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Atau misalnya pada malam 27 itu kita melaksanakan zikir, wirid, atau kita tadarus Al-Quran, atau kita tadabur Quran, kita membaca tafsir Al-Quran, kita merenungi ayat-ayat Al-Quran, kita tafakur tentang ayat-ayat Al-Quran, atau kita melakukan amal-amal sosial kemanusiaan. Kita menyantuni fakir miskin, kita memberi makan orang-orang yang kelaparan, kita bersodakoh, memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang misalnya. Kita membantu anak-anak yatim. Pada saat itu amal yang kita lakukan itu nilainya khairum min alfisar. Kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah, para ulama menyarankan 10 terakhir Ramadan itu hidupkanlah malam-malamnya dengan amal-amal kebajikan. Kenapa? Mudah-mudahan ketika Lailatul Qadar itu turun, bertepatan kita melakukan amal kebajikan.
entah zikir, entah wirid, entah sholat, entah tadarus Quran, entah diskusi amal-amal kebajikan, ngaji online misalnya, kita dengan beberapa kiai, dengan para ulama, ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, dan berbagai macam ngaji kitab sekarang kan banyak. Nah, momen itu bersamaan dengan Lailatul Qadar, amal yang kita lakukan khairum min alfisar. Kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Makanya kita diharapkan 10 terakhir Ramadan itu memperbanyak amal kebajikan. Supaya apa? Supaya ketika Lailatul Qadar turun, kita melakukan kebajikan yang kita lakukan walaupun mungkin ringan, walaupun mungkin sederhana, tapi nilai pahalanya khairum min alfisar. Lebih baik daripada amal kebajikan yang kita lakukan selama 1000 bulan. Ya 1000 bulan itu kan lebih dari 80 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai 80 tahun. Nah, ketika kita melakukan amal kebajikan itu, kita sudah melakukan investasi amal yang sangat panjang sekali, sangat besar sekali. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini yang pertama makna momen kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Yang kedua maknanya makna sufistik. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama-ulama sufi dan juga ya ulama-ulama sebagian mufasir. Misalnya Imam Ghazali dalam Ihya-nya memaknai Lailatul Qadar itu kita dengan puasa kita menaklukkan hawa nafsu kita. Setan itu kan kata Rasulullah mengalir di darah kita, lalu menyelubungi hati kita. Dengan puasa, lalu dengan zikir, wirid, tadarus Quran, dengan amal-amal kebajikan selama bulan Ramadan ini, kita menaklukkan hawa nafsu. Lama kelamaan setan itu keluar dari darah kita. Lalu setannya menyelubungi hati kita, kata Imam Ghazali, lama kelamaan dengan intensif puasa, melatih lapar, wirid, zikir, ibadah kepada Allah yang kita barengi dengan sholat tahajud, sholat tarawih, tafakur, tadabur ayat-ayat Al-Quran. Nanti lama-kelamaan setan juga yang menyelubungi mata hati kita akan keluar. Lalu tanazzalul malaikah, kata Imam Ghazali, malaikat itu turun masuk ke hati kita, menyelubungi hati kita hingga basyiroh kita, mata hati kita ini dibukakan oleh Allah. Dibukakan alam malakut, inkisab, saat itulah namanya momen pencerahan spiritual. Momen transformatif, hidup kita menjadi benar-benar bermakna. Kita yang tadinya misalnya amal-amal kita ini banyak diselubungi riya, kita menjadi ikhlas. Amal-amal kita yang tadinya diselubungi oleh rasa ujub, takabur, sombong, amal kita menjadi benar-benar tawadu. Kita yang tadinya mungkin masih banyak diselubungi oleh kemunafikan, saat itu kita betul-betul menjadi orang-orang yang jujur dalam segala aspek. Saat itulah, kata Imam Ghazali, kita mengalami momen transformatif, momen pencerahan spiritual. Sedikit yang kita lakukan saat itu menjadi banyak nilainya di sisi Allah. Ringan yang kita lakukan, berat timbangannya di hadapan Allah. Mungkin amal-amal kita sederhana yang kita lakukan, tapi menjadi mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita saat itu sudah mengalami pencerahan spiritual, seluruh amal-amal kita menjadi amal-amal yang ikhlas. Nah, yang kedua ini memang cukup berat untuk kita capai. Tapi bagaimanapun juga, kata Imam Ghazali, harus kita latih kalau bisa kita mencapai pencerahan momen Lailatul Qadar yang kedua ini. Nah, ketika kita mencapai momen Lailatul Qadar yang kedua ini, kita betul-betul setelah itu amal-amal kita menjadi amal-amal yang berharga, amal-amal yang berkualitas. Semua amal-amal kita menjadi amal-amal yang berbobot. Saat itulah kita menemukan Lailatul Qadar yang hakiki. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, karena itu sebagai kesimpulan, mari kita saat ini berada di 10 terakhir Ramadan, kita isi malam-malam kita, hari-hari kita dengan amal-amal ibadah yang semakin intensif. Kita isi dengan amal-amal ritual, misalnya di samping puasa kita isi dengan zikir, wirid, tasbih, tahmid, tadarus Quran, juga tadabur Quran, kita baca tafsir-tafsir Al-Quran misalnya. Lalu kita ngaji
seluas-luasnya. Lalu kita isi juga dengan amal-amal kemanusiaan sesuai dengan bidang kita. Kita mengajar, kita bersedekah, kita bantu fakir miskin, kita santuni anak-anak yatim. Semoga ketika kita melakukan amal-amal kebajikan ini bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, pada saat itulah sedikit amal yang kita lakukan nilainya, kata Al-Quran, khairum min alfi syahr. Kita bertemu dengan Lailatul Qadar, amal kita lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga semakin intensif membersihkan hati. Membersihkan hati kita dari beragam penyakit-penyakit hati. Kita dekatkan diri kepada Allah, tadarus, tadabur, mudah-mudahan setidaknya amal kita menjadi lebih baik. Kalau kita tidak bisa mencapai intisaf, itu suatu yang sangat sulit, berat, tapi setidaknya amal kita menjadi lebih ikhlas. Lebih kita terbebas dari penyakit-penyakit ria, ujub, takabur, sombong, munafik, dan lain-lainnya. Sedikit-sedikit penyakit-penyakit hati itu kita kikis. Nah, kita juga saat itu setidaknya mendapatkan momen Lailatul Qadar. Amal kita dengan puasa ini menjadi semakin lebih ikhlas kepada Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita semua dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar, sehingga mudah-mudahan sedikit yang kita lakukan tapi nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada amal kebajikan selama 1000 bulan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.